Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Oke, di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tentang beban terbagi rata. Sebelum aku lanjut ke video cara menyelesaikan soalnya, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang perbedaan antara beban terpusat dengan beban terbagi rata. Jadi, secara sederhananya, beban terpusat itu adalah beban yang terdapat pada titik-titik tertentu pada batang. Sedangkan beban terbagi rata itu adalah beban atau yang muatannya itu terbagi rata pada sepanjang batang. Nah, kalau sudah paham apa perbedaannya, sekarang mari kita lanjut ke cara menyelesaikan soal tentang beban terbagi rata. Nah, ini dia soalnya. Jadi, langkah pertama untuk mencarinya yaitu kita di sini harus mencari Q besarnya sama dengan Q dikali sama L, dimana Q besar ini adalah berat beban total terbagi rata, kemudian yang Q kecil itu adalah berat per meter beban terbagi rata, dan L-nya ini adalah panjang bentangnya ini. Nah, jadi di sini Q kecilnya itu 1,5 ton per meter. Kemudian untuk L-nya atau panjang bentangnya itu adalah 4 meter. Nah, jadi Q besar atau berat beban total terbagi ratanya yaitu 6 ton. Nah, jadi dengan seperti ini soalnya, setelah kita mencari Q besarnya, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi dia akan berubah menjadi seperti terpusat seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung reaksi tumpuannya, yaitu di sini kita akan menghitung reaksi tumpuan si RA dan si RB-nya. Dengan cara yang pertama kita akan mencari si RA dulu. Caranya sigma MB sama dengan 0. Artinya penjumlahan momen-momen pada titik B itu harus sama dengan 0. Jadi di sini kita buat dia dulu penjumlahannya semua seperti ini. Jadi nilainya itu positif semua dulu. Baru nanti kita tentukan berdasarkan arahnya. Jadi di sini yang pertama ada RA dikali 4. Jadi si RA yaitu menuju ke si B seperti ini dan panjangnya itu adalah 4 meter. Kemudian di sini ada ditambah Q besar dikali 2 ditambah RB dikali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian di sinilah mulai kita tentukan dia apakah dia itu bernilai positifkah atau negatifkah. Jadi yang pertama sini ada RA dikali 4, di mana RA itu dia itu bernilai positif nih. Karena seperti ini dia. Jadi RA-nya itu ketika dia menuju ke titik B, dia searah dengan arah perputaran jarum jam sehingga dia itu bernilai positif. Kemudian di sini ada min Q dikali 2. Karena seperti ini Q-nya, jika dia menuju ke titik B, dia itu berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga nilainya itu adalah negatif. Kemudian untuk jaraknya itu 2. Dari sini kemari. Kemudian sini ditambah sama 0, karena RB ini dia tidak mempunyai jarak di sini. Jadi nilainya itu 0, sama dengan 0. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan rumusnya, langsung saja kita masukkan angka-angkanya sehingga dapatlah hasilnya RA sama dengan 3 ton. Nah, RA-nya sudah didapat, hasilnya yaitu 3 ton. Kemudian di sini kita lanjut untuk mencari si RB-nya. Caranya sama juga, tapi di sini kita yang menggunakan sigma MA sama dengan 0. Artinya penjumlahan momen-momen dalam titik A ini dia itu sama dengan 0. Jadi yang pertama yaitu min RB dikali 4 ditambah Q dikali 2 dikurang RA dikali 0 sama dengan 0. Jadi di sini dia min RB karena
Dari sini dia menuju kemari, yaitu arahnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sehingga dia itu bernilai negatif. Kemudian si Q-nya ini menuju dia ke titik A seperti ini. Karena dia searah dengan arah perputaran jarum jam, maka dia itu bernilai positif. Nah, kemudian seperti dalam kasus yang RB ini, RA-nya tidak memiliki jarak, sehingga di situ hasilnya 0. Kemudian sudah didapatkan rumusnya, kita masukkan angkanya seperti ini, kita cari sampai didapat hasilnya RB sama dengan 3 ton. Setelah kita dapatkan RA dan RB-nya, di sini kita harus mengontrolnya dengan cara sigma V sama dengan 0. Artinya, penjumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal itu harus sama dengan 0. Jadi, di sini gaya yang arahnya vertikal itu ada si RA, kemudian ada Q besar, kemudian ada RB. Jadi karena RA-nya ke atas, maka dia positif, Q-nya ke bawah, dia negatif, kemudian RB-nya gayanya ke atas, maka dia positif. Jadi 3 ton tambah 3 ton dikurang 6 ton sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan menghitung gaya lintangnya ya. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Di sini ada DA sama dengan RA, itu sama dengan 3 ton. Kemudian untuk mencari DQ-nya, itu sama dengan RA dikurang setengah Q. Jadi di sini DA ya sebenarnya, tapi RA bisa juga sih, karena kan DA itu sama dengan RA. Kemudian kita masukkan angkanya, sehingga dapatlah hasilnya. Kemudian untuk mencari DB, itu sama dengan DQ ditambah RB, sama dengan 0 ditambah 3 ton, sama dengan 3 ton. Jadi di sini ada perbedaan tanda ya, karena kan tadi kan dia sesuai dengan arahnya untuk menentukan nilainya negatif atau positif. Seperti yang kita lihat contohnya di DQ. Di DQ ini kan dia ini tanda kurang, karena Q itu arahnya itu ke bawah. Sedangkan si RB dia itu bernilai positif karena RB-nya itu dia itu ke atas. Setelah didapat hasil ini, langsung kita include-kan dia ke diagramnya. DA 3 ton karena gayanya ke atas, kemudian DQ-nya 0 di sini, kemudian untuk si RB-nya dia 3 ton, dia juga ke atas. Jadi seperti inilah penampakan dari diagram gaya lintangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung momennya. Jadi di sini kita pertama harus hitung QX sama dengan Q kecil dikali sama X, sama dengan 1,5 ton per meter dikali sama setengah L, sama dengan 1,5 ton per meter dikali 1/2 kali 2 meter sama dengan 1,5 ton. Jadi maksudnya di sini adalah Q yang kecil ini tadi kan di soal nilainya itu 1,5 ton per meter. Kemudian untuk X-nya di sini kan X-nya itu setengah L. Maksudnya ini setengah L ini kalau ini 4 berarti panjang dari sini kemari itu yaitu 2 meter. Nah, ini dia. Maka didapat hasilnya 1,5 ton untuk QX-nya. Nah, kemudian sinilah kita akan mencari momennya. Di sini kita akan tinjau dari titik A. Jadi di sini ada MA sama dengan RA dikali 0 sama dengan 0. Seperti video yang sebelum-sebelumnya, di sini kan aku udah ngejelasin kalau bahwasannya jika ditinjau dari titik A itu si RA ini dia itu tidak memiliki jarak. Jaraknya itu 0. Jadi angka apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya pasti tetap 0. Kemudian di sini kita akan mencari si MQ-nya sama dengan RA dikali setengah L dikurang QX dikali setengah X. Di sini ada bahwasannya tulisannya untuk mencari QX itu adalah Q dikali sama X, kemudian dikali sama 1/2X. Ini adalah rumus untuk mencari si QX tadi yang udah kita cari sebelumnya tadi. Kemudian ini dikalikan silang. Ini dikalikan silang untuk mendapatkan rumus yang ini.
Nih, untuk mendapatkan rumusnya ini. Setelah itu kita masukkan angka dari si Q ini, sedangkan untuk mencari si X ini caranya seperti ini, 1/2L. Kemudian ini kan dikuadratkan, jadilah seperti ini. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Hasilnya yaitu 3 ton meter. Untuk mencari yang seperti ini, itu kalian bisa lihat gambarnya yang ini. Nah, di sini ini gambarnya. Jadi gambar ini bisa lebih memudahkan kalian ya untuk memahaminya. Kita lanjut. Untuk mencari MB, di sini ada RA dikali 4 dikurang Q kali setengah L ditambah RB dikali 0. Ini kan angkanya sudah pada diketahui semua, jadi tinggal kita masukkan dan didapatlah hasilnya MB itu sama dengan 0. MA sudah didapat, MQ sudah didapat, dan MB sudah didapat. Maka seperti inilah penampakan dari diagram momennya. Oke, tadi kita sudah menghitung gaya lintang sehingga didapat diagramnya itu seperti ini. Kemudian juga kita sudah menghitung momennya sehingga diagram momennya seperti ini. Lalu diagram gaya lintang dan diagram momen itu disatukan sehingga jadilah penampakannya seperti ini. Nah, itu dia tadi bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tentang beban terbagi rata. Jadi mungkin untuk video ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.